polisi saya? Ah, cuma iseng kali. Kamu berani? Aku penyelidikan lagi. Coba. Jangan, udah jangan. Udah dia bikin bukan urusan kamu. Penembakan yang terjadi tadi siang telah menewaskan seorang polisi di kawasan pengungsian. Selasa pagi 15 April 2014, sebuah karung ditemukan teronggok di kolong jembatan Cipandak, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Gempar sontak terumbar begitu tahu isinya sesosok mayat bocah lelaki. Di badannya masih terpasang seragam sekolah dasar. Gerangan, siapa si bocah? Kenapa sampai ada orang yang membunuhnya sekeji begitu? Dan siapa sang pembunuh itu? Segerombolan pertanyaan yang menunggu jawab. Berselang beberapa jam, geger kian meraja. Cuma berjarak 5 km dari tempat temuan mayat si bocah, seonggok karung lagi ditemukan, tergolek di kolong jembatan Cidamar. Isinya, lagi-lagi sesosok jasad. Mayat perempuan yang ditaksir berumur 40-an tahun. Informasi selebihnya gelap. 2 karung, 2 mayat di dalamnya. Adakah ini sebentuk teror bagi warga Cidaun Cianjur? Masih di hari dan tanggal yang sama, satu lagi karung berisi mayat ditemukan warga. Teronggok di dekat jembatan Caringin di pinggir sungai Cidaun. Jaraknya sekitar 20 km dari jembatan Cidamar. Lokasinya sudah masuk wilayah Kabupaten Garut. Korbannya lelaki dewasa. 3 karung, 3 mayat, 3 tempat. Apakah di antaranya ada temali cerita yang berkaitan? Polisi dari Polres Cianjur dan Bandung bergerak menyigi, memungut bukti dan menghimpun petunjuk. Namun, tiada warga sekitar yang mengenali fisik si mayat. Jalan terang membongkar kasus pembunuhan ini diretas lewat temuan selembar kartu tanda penduduk milik korban. Tertulis alamat rumah di Jalan Gading Tutuka 2, Blok K7 nomor 64, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kebetulan ditemukan KTP. Ya, KTP salah satu korban, sehingga saat itu Polres Cianjur meminta bantuan kepada kami untuk melakukan pengecekan. Dan saat dicek lokasi dia itu di Gading Tutuka 2, Banjaran, Kabupaten Bandung. Nah, dari situ kita perlihatkan ke tetangganya foto-foto korban, karena waktu itu bersamaan juga Polres Garut juga meminta bantuan informasi temu mayat tersebut. Dari situ kita dapatkan ternyata dari 3 korban tersebut yang meninggal itu merupakan ada hubungannya. Kerja polisi menguak kasus kian lempang. Ketiga mayat dalam karung dipastikan tinggal di rumah yang sama. Ternyata 2 mayat laki-laki merupakan kakak beradik, Rajif Rizal Sidik dan Revan Cipta Pamukas. Umur Rajif 21 tahun, sedangkan Revan sang adik baru 10 tahun. Revan pelajar sekolah dasar kelas 4. Adapun si mati perempuan tak lain adalah Eti Rohaiti alias Yati. Si perempuan 44 tahun merupakan pembantu rumah tangga keluarga ini. Ada satu ciri serupa pada ketiga mayat saat ditemukan, bahwa pada leher tertinggal jejak bekas jeratan. Bahkan leher jasad Yati masih berkalung kabel yang dipakai untuk mencekiknya. Untuk RJ hanya ada luka sobek sebelah sini. Luka sobek kecil
dan ada lebam, ya lebam mayat di leher. Semuanya hampir semua ada lebam mayat di leher. Iya, itu hasil analisanya setelah diautopsi itu merupakan bekas luka cekikan. Iya, di leher dari benda tumpul yang memang kita lihat ternyata cekikannya dengan cara menggunakan kabel listrik. Saudara RJ yang ditemukan di Garut itu kondisi terbungkus oleh karung, dilempar dari jembatan masuk ke dalam air. Kemudian saudari Y juga maupun saudari R yang kecil sama terbungkus karung ada di bawah jembatan sungai. Oh enggak, utuh, badan utuh, hanya satu korban saudara Y itu kondisi masih terbelit kabel. Ya. 3 mayat diletakkan dalam karung. 3 mayat dengan luka serupa. 3 mayat tinggal di rumah yang sama. Kesimpulan sementara polisi kian kuat. Para korban sengaja dihabisi. Tinggal lagi menyigi siapa pelakunya, juga menelisik untuk alasan apa pembunuhan dilakukan. Cuma yang ibu kaget, di situ waktu ibu ke Gading hampir jam 12 kurang seperempat. Nah, kayak udah lemes gitu ya di dalam rumah tuh gitu. Kayak suasana tuh gimana lah gitu ya perasaan ibu tuh. Pemuda 21 tahun Rajiv Rizal Sidik tamat riwayatnya dengan jasadnya terbungkus karung. Rajiv adalah vokalis band metal indie di Bandung. Sembari kuliah jurusan seni musik, Rajiv si anak band nyambi jadi teknisi di salah satu tempat hiburan karaoke di Kota Kembang. Di rumah keluarga di Jalan Gading Tutuka 2 Blok K7 nomor 64 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, peran Rajiv boleh dibilang sentral. Sebabnya sang ibu Sri Anissa Kusmiati lebih banyak berada di Bandung. Bekerja di sebuah salon di kota Bandung, sang ibu biasanya pulang ke Soreang 2 kali dalam seminggu. 1 hari sebelum kejadian pembunuhan, Sri Anissa sempat menerima kiriman pesan singkat dari putra bungsunya, Revan. Isinya bikin bingung sang ibu, lantaran Revan bilang akan diajak Rajiv sang kakak ke Kalimantan. Hampir 5:30 lah, ibu dibangunin ada SMS dari HP almarhum yang kecil Revan. Mah, ade mau ikut Ajib ke Kalimantan, dah bibi pulang ngedadak. Ibu sambil tidur gini, si HP 2 gini. Nah udah gitu, nggak diroris sama ibu, diem aja ibu gini gitu. Bohong kali pas dilihat. Sekali, 2 kali, 3 kali pas dilihat yang ketiga kali. Nah ibu kan tidur di sini, dari sini ke sini tuh ibu lari lah. Masa gitu? Ada ikut Ajib ke Kalimantan, dah bibi pulang ngedadak kan gitu di SMS-nya. Di telepon, langsung ibu spontan telepon HP Repan ya. Cuma waktu itu nggak diangkat. Nah, di telepon HP Ajib nggak diangkat. Mungkin dia lagi tidur di BBM aja sama ibu. Jib, kok naon sih Ajib ke Kalimantan nggak bilang ke mama? Kok si Ade sampai dibawa kata ibu kan gitu. Tapi checklist. Perasaan ibu masih tidur ya gitu. Karena dia suka bangun siang. Karena habis dari sini kan malam. Nah udah gitu, di telepon si Bibi, HP si Bibi, nggak diangkat Kecurigaan Sri Anissa mengiringinya buru-buru pulang ke Soreang. Namun di rumah tiada ditemui 2 anaknya, Rajiv dan Revan. Bahkan juga si Yati, si pembantu rumah tangga. Rapi ya di rumah, kayak pembantu bebersih rapi lah gitu. Nggak ada bercat, nggak ada semacam kotoran apa enggak, kayak si Bibi bekas beres-beres lah di rumah teh. Gini ibu lihat ke atas ke bawah gitu ya. Cuma yang ibu kaget di situ waktu ibu ke Gading hampir jam 12 kurang seperempat. Nah kayak udah lemes gitu ya di dalam rumah tuh gitu. Kayak suasana teh gimana lah gitu ya perasaan ibu tuh. Cuma ibu muat-muatkan diri ngelihat yang speaker di dekat kulkas, dekat motor almarhum ada. Kok ada speaker di sini tapi baru speaker mobil.
Kata ibu, sampai digini-gini. Lihat ke ujung pintu, kok ada helmnya nggak diketahui, bukan helm ibu. Ibu diambil aja begitu. Dilihat ya, kok bukan helm siapa ya? Ada puntung rokok yang segini 4. Nah itu ibu yang kaget. Wah, jangan-jangan ada siapa tuh ya? Terus, dia lah ya bertanya-tanya di ibu. Nah, setelah kita olah TKP, kita melakukan penyelidikan di rumah korban. Di situ kita temukan ada bercak darah di tempat tidur utama bawah, dan ada juga bekas-bekas puntung rokok, kemudian ada helm yang keterangan si orang tua korban bukan helm yang bersangkutan. Sebongkah helm dan puntung rokok bukan milik Rajif. Polisi dapat tambahan petunjuk penting lagi. Satu petunjuk kunci adalah mobil Rajif Raib, jenisnya City Car. Begitu kita olah TKP, kemudian kita menyebarkan informasi ke masyarakat, mulai dari kita mencari keberadaan kendaraan DH2i tersebut. Alhamdulillah, ya memang cukup lama juga, hampir 2 bulan kita melakukan penyelidikan. Kita mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada yang melihat mobil tersebut dengan kondisi masih dengan menggunakan nopal yang lama, itu ada di wilayah Soreang dan berada juga di wilayah di Bandung Barat. Nah, dari situ kita dalami siapa yang membawa mobil tersebut. Alhamdulillah kita bisa temukan data pengemudi, data atas nama JS. JS adalah warga Cililin, Bandung Barat. Dadang Sujono dibidik polisi. Gerangan siapa dia? Dadang Sujono tak lain adalah pemilik bengkel tempat Rajif melanggan untuk urusan mobilnya. Namun kerja polisi tak lantas lancar jaya. Dadang Sujono sudah buron. Menangkap Dadang Sujono cukup berliku. Polisi mesti sabar dan teliti mengendus jejak pelariannya. Informasinya di Jambi waktu itu. Keduanya, Pak udah pulang Pak sekarang di daerah Serang, Banten. Serang, Banten daerah mana kita dalami lagi. Lama-lama kita mendapat satu keyakinan bahwa orang tersebut adalah lagi jualan hamburger di daerah alun-alun Serang. Tanpa panjang, tanpa kita nunda waktu, kita langsung ke Serang di sana. Sehari semalam kita belajar di sana, jam 1 siang tanggal 12 Juli kita berhasil menangkap pelaku itu lagi jualan. Dan saat itu juga barang putih berupa kendaraan 1 unit Ayla yang sudah dirubah nomornya jadi B kita amankan. Dadang Sujono, sang tersangka pembunuh Rajif Rizal Sidik, dibekuk polisi. Lantas, apa motif Dadang menghabisi Rajif? Adakah Dadang juga yang membasmi hidup Revan dan Yati? Istri saya lewat, istri saya ditoel gini sama dia. Pantatnya gini. Saya sempat negor juga gitu. Bos jangan gitu loh, gak sopan. Nggak jawabnya malah, cuma iseng aja. Dadang Sujono akhirnya dibekuk polisi. Dadang Sujono si tersangka pembunuh Rajif Rizal Sidik. Gerangan apa motifnya? Dadang menyebutnya demi tegaknya harga diri, bahwa Dadang tak terima istrinya dilecehkan oleh Rajif. Jadi setelah kita dalami, ternyata sudah ada hubungan antara istri tersangka dengan korban. Jadi hubungan asmara. Jadi keterangannya selingkuh, sudah 2 kali atau ini melakukan hubungan. Iya. Jadi mungkin si tersangkanya hanya melihat mungkin saat dia nyolek atau apa gitu.
suasananya belum ada sebulan. Sejak dia sering ke bengkel aja ngechat gitu, ngecat mobil, cat pelek. Biasa kan ada kalau kegores di sulam lagi, variasi. Sering rajin gitu. Sering nggak, kalau dia yang lagi banyak waktu seminggu 2 kali, seminggu sekali. Cuma yang nggak enaknya saya kan waktu itu lagi bengkel, saya posisinya emang lagi jauh, lagi di belakang. Istri saya lewat, istri saya ditoel gini sama dia. Apanya itu? Pantatnya gini. Saya sempat negor juga gitu. Bos jangan gitu loh, gak sopan. Nggak jawabnya malah, cuma iseng aja katanya. Jangan gitu dong. Itu kan istri saya. Cuma iseng. Iya, istri saya nggak banyak ngomong, langsung pulang. Nggak banyak ngomong. Cuma wajah marah, langsung pulang ke kontrakan. Cemburunya karena Isa gak enak aja gitu, ngelecehin istri saya, berarti ngelecehin saya juga, ngelecehin keluarga saya juga. Disebut putra sulung kebanggaannya punya tabiat mesum, Sri Anissa kontan tak terima. Cuman cemburu kan dia katanya, ya nyolek bujur. Masa sih nggak masahin ke saya kan gitu ya. Bu, ini orang tua Rajib, kalau diandaikan dia begitu ya, tolong atuh Bu tuh kasih tahu anaknya gini-gini, damai kan, keluargaan misalnya. Lagian gitu juga kan, masa sih sampai istilahnya cemburu, kayak kata saya, semacam artis apa sih istri kamu? Makanya saya lihat coba istrinya kok sampai begitu kan istilahnya gitu ya, ibu sebagai ininya. Tapi juga belum ketemu sama istrinya. Aduh, kalau dilihat diem orangnya, nggak cengengin. Makanya kalau di sini juga kalau ada teman ibu gimana lah di tetangga juga nggak begitu banyak ngobrol dan sebagainya, enggak. Kalau di tetangga juga nggak oces lah gitu istilahnya ya gitu. Udah dia bikin urusan kamu. Dadang Sujono mengaku membunuh Rajif Rizal Sidik. Motifnya lantaran ia tak kuasa melihat istrinya dilecehkan si pemuda itu. Peristiwa saat melihat sang istri dicolek Rajif menanamkan kesumati benaknya. Bulat sudah tekadnya, Rajif mesti diberi pelajaran. Jangan gitu dong. Itu kan istri saya. Cuma iseng. Kebetulan pas hari Seninnya, saya bengkel kan nggak buka gitu. Ya langsung mau main ke rumahnya Rajib gitu, mau ngasih pelajaran, mau ngajar, mau ngomongin gitu kan, jangan sekali-kali lagi kayak kemarin. Mau ngomong doang tadinya, mau ngomong mau dipukul, tapi udah marahnya mau dipukul, mau ngomong, terus mau ngobrol berdua gitu kan. Pas pertama ke rumahnya gitu, pertama ke rumahnya sekitar jam 3 kan, saya ke rumahnya diantar sama temen pakai motor. Cuma sampai rumahnya saya jalan kaki, nggak nanyain lah sama si pembantunya korban, kalau ini rumahnya Pak Rajib bukan.
Itu namanya Rajib? Iya. Rajibnya ada? Nggak ada. Mana ya? Pergi. Oh gitu. Saya temannya. Boleh saya tunggu di dalam? Boleh suka. Terus saya dijawab, terus ya katanya. Tapi Rajibnya lagi nggak ada katanya. Boleh nggak teh saya nunggu dulu di sini? Oh iya. Saya temennya, ya. Terus saya dipersilakan nunggu di rumahnya gitu. Sekitar jam 5 sore, Revan, adik Rajif, si pelajar SD, pulang dari sekolah. Si bocah rupanya begitu lelah. Tak berapa lama, ia jatuh tidur. Yati, si pembantu rumah tangga, menemaninya. Nunggu dari jam 3 saya masuk ke situ. Ya, Rajib tiba sekitar jam 10-an. Sama nunggu itu ngapain aja berarti? Sama nunggu, ya asalnya kan nunggu di bawah di ruang tamu. Sempat ngobrol sama si pembantunya itu. Terus kata si pembantunya, udah mas, tunggunya di atas aja katanya. Ya nggak enak kalau ada orang ngeliatin di situ. Terus saya naik di atas di depan kamarnya Rajib. Si pembantunya di bawah tidur. Terus saya nunggu di atas sampai Rajib pulang. Nggak ngapa-ngapain, cuma ngerokok, sempet tidur juga. Sempet tidur. Iya, di depan kamarnya, nggak masuk di kamarnya. 7 jam penantian. Saat yang dinanti Dadang akhirnya datang juga. Sekitar jam 10-an, saya mendengar suara mobilnya Rajib, suara mendengar sama musiknya juga kan, musik di mobilnya keras. Saya tahu kan kalau dia tahu itu suaranya mobil Rajib, terus saya turun ke bawah, nunggu di balik pintunya. Pas Rajib masuk, saya pukul dulu, Rajib sambil ngomong, pukul, saya bilang nih, jangan sekali-kali lagi ganggu istri saya. Terus dia ngelawan, teriak. Saya pukul lagi sampai jatuh. Karena saya panik, takut ketahuan sama warga. Dibilangnya bangsat. Saya pukul sampai jatuh. Ada di dekat dia jatuh di lemari ada kabel. Saya talikan kabelnya ke lehernya lagi. Rajif tamat. Tuntas sudah kesumat. Namun perkembangan situasi merumit. Rajif bukan korban satu-satunya. Di tangan Dadang, nyawa Revan dan Yati juga terbang. Seutas kabel listrik menuntaskan 3 korbannya. Jangan, udah jangan. Udah dia bikin urusan kamu. Saya lagi ngejerat si Rajib, sambil diinjak punggungnya gini, pundaknya. Si pembantunya bangun, keluar dari kamar, ngelihat saya begitu, teriak si pembantunya, teriak lagi, teriak minta tolong.
takut ketahuan warga lagi, saya kan panik gitu. Terus saya pukul si pembantunya, saya bilang jangan berisik, urusan saya gitu. Terus si pembantunya berontak itu ngelawan, sampai saya pukul 2 kali kan pakai kursi itu, pakai kursi. Terus jatuh, saya ikat lagi pakai kabel, jerat lagi pembantunya. Korban ketiga kan saya lagi ngejerat si pembantunya lagi sekarat. Ini badannya ini apa, kejang-kejang gitu. Si korban ketiga si Repannya bangun juga gini, bangun gini minta tolong. Saya cekik langsung si Repannya, dicekik juga, langsung dicekik. Ya cekik ini, saya kan ini lagi injak kaki saya nginjak si pembantunya gini, dicekik ini, terus saya ambil tali yang tadi ngejerat si pembantu, dicekik lagi pakai kabel. Kabelnya ganti-ganti atau makin panjang kabelnya? Memang satu itu kabelnya cuma satu, cuma pas ini langsung dibawa pakai ngejerat. Oh, diganti. Bergantian. Dadang berusaha menghilangkan jejak kejahatannya. Di benaknya, ketiga mayat tiada boleh tetap ada dalam rumah. Dari situ, lantas cerita mayat dalam karung menemui ihwalnya. Dadang juga menghapus percikan darah yang memerahi lantai. Semuanya udah meninggal. Saya sempat masukin dulu mobil ke garasinya, mundur ini. Sudah gitu saya naik ke atas lagi, pakai pakaiannya Raji, pakai sweater, terus ngambil karung di lemarinya, ada karung pakaian. Si mayatnya dimasukkan karung, yang 2 mayat si pembantu sama mayatnya Repan udah masukin karung. Saya disimpan dulu di atas kasur mayatnya, mayat yang 2 itu. Saya sempat ngepel dulu ini bekas darah di ini. Udah dimasukin karung, saya masukkan ke mobil. Mayat yang si pembantu dulu masukkan ke mobil, digusur sama mayatnya Repan. Udah gitu mayatnya Rajib masukin mobil, disimpan di jok. Ya, di jok tengah. Udah dibawa ke mobil, terus saya kunci lagi rumahnya. Keluar, itu tuh keluar mobilnya, keluar garasi, di jalan saya turun lagi, tutup lagi gerbangnya, terus dibawa ke sana, dibuang di daerah Cisewu, Garut. Spontan aja karena tengah malam kan waktu itu ya, kita jam 12-an lebih ya. Spontan aja pikiran ke situ, sepi ya. Tapi kebuang saya Yati dulu kan, si pembantu dulu, saya buang si pembantu dulu. Saya kurang tahu masuknya daerah Garut apa Cianjur, nggak tahu. Jadi yang pertama saya buang mayatnya Yati, terus putar arah lagi, balik lagi, terus buang mayatnya Rajib, putar arah lagi, buang mayatnya Repan. Jadi nggak sambil satu arah gini, nggak, muter-muter dulu. Tapi jaraknya dekat atau jauhan? Lumayan jauh lah, lumayan. Terus pulangnya lewat? Pulangnya lewat Cianjur. Kemana tuh?
Cianjur, barenang siang ke sini Padalarang. Pulang ke sini langsung ke kontrakan saya sore yang lalu. Iya, Neng. Akang kenapa kayak ada masalah begitu, Bang? Tadi Akang baru ngebunuh Rajib, Neng. Apa? Akang bunuh Rajib? Iya, Neng. Kenapa sih, Kang? Ya Allah, Kang. Ya bisa Akang nggak suka dia tadi colek-colek, Neng. Tapi jangan bunuh begitu sih, Kang. Ya Allah, Kang. Tiga nyawa terbang di tangan seorang Dadang Sujono. 3 mayat dilesakkan dalam 3 karung. 3 karung berisi mayat dibuang di tempat tersebar. Dadang dikuntit penyesalan, ketakutan, dan rasa bersalah. Kegalauan yang lantas diceritakan kepada istrinya. Iya, Neng. Akang kenapa kayak ada masalah begitu, Bang? Tadi Akang baru ngebunuh Rajib, Neng. Apa? Akang bunuh Rajib? Iya, Neng. Kenapa sih, Kang? Ya Allah, Kang. Ya bisa Akang nggak suka dia tadi colek-colek, Neng. Tapi jangan bunuh begitu sih, Kang. Ya Allah, Kang. Terus gimana, Kang? Ya udah Akang menyerahkan diri ke polisi aja. Terus Neng gimana kalau Akang nyerahin ke polisi begitu, Kang? Neng gimana sih, Kang? Pulang ke kontrakan, terus ngobrol sama istri terus terang, saya telah hilaf udah melakukan gini. Sama istri ya asalnya ya nerima kan, sempat berunding juga sama istri mau nyerahin diri ke polisian. Cuma mungkin karena ya akhirnya lah langsung niat nyerahin diri diurungkan. Saya niat cari kerja karena keluarga. Menyerahkan diri ke polisi akhirnya bukan pilihan yang diambil. Dadang memilih kabur demi untuk tetap bisa membiayai rumah tangganya. Paham perlu duit untuk rencana buronnya, Dadang mengajak istrinya ke lokasi mayat Rajib dibuang. Tujuannya satu, menguras barang berharga Rajib. Terus minta antar sama istri, ambil dompetnya Rajib yang tadi dibuang di situ, di tempat tadi ngebuang mayat. Pas ke Garut lagi, balik lagi malam keduanya, balik lagi diantar sama istri. Dia tadinya kan siapa tahu lah mungkin ada apa di dompetnya gitu. Balik lagi dicari dompetnya masih ada. Isinya ada uang 1,5 juta, KTP, SIM, sama STNK mobil. Udah saya bawa di Cililin sekitar ada 3 hari 4 hari. Sempat ngedengar berita kan penemuan mayat yang 3 orang itu. Terus saya langsung ke Jambi, minta kerjaan sama mertua. Mertua kan lagi kerja di Jambi. Ternyata di Jambi belum ada kerjaan, kata mertua saya. 2 minggu saya di Jambi, balik lagi ke sini ke Bandung. Udah sekitar berapa hari di Bandung, seminggu mungkin. Terus saya ada teman nawarin katanya, kalau mau dagang di Serang aja. Saya pikir-pikir dulu, yalah. Pas besoknya
Saya mikir juga kan kalau nggak kerja dari mana gitu buat biaya istri saya. Terus saya pergi ke Serang nyari kerja gitu, nyari dulu kerja. Udah 3 hari belum dapat kerjaan di Serang. Terus ngehubungin yang temen tadi nawarin itu, ngehubungin ada jualan burger kerja. Terus belum ada 3 minggu jualan burger, ya akhirnya saya tangkap. Tadinya kan saya nggak ada niat untuk ngebunuh. Tadinya pengen ngasih pelajaran gitu kan, karena ya mungkin karena saya pengen ngasih pelajaran karena saya ngerasa gak enak gitu harga diri saya diinjak-injak. Dadang boleh saja pakai alasan membela harga diri, namun hukum tak memberi ruang untuk hilangnya nyawa orang lain sebagai akibatnya. Dadang membunuh 3 orang. Dadang meletakkan mayatnya dalam karung. Dadang membuang ke 3 tempat terpisah. Mayat dalam karung.